Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri atas saya, Femily Lestari, dan Fadila, Hilmi, dan Puspa. Di sini mengenai tren pangan fungsional, kami mengambil pangan berupa yogurt. Langsung aja kita mulai presentasinya. Baik, pendahuluan. Jadi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga kian bergeser. Bahan pangan yang kini mulai banyak diminati bukan saja yang mempunyai komposisi gizi yang baik serta penampakan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Fenomena ini melahirkan konsep pangan fungsional atau food for specific health use berupa susu fermentasi yogurt yang merupakan salah satu produk pangan fungsional. Nah, produk yogurt merupakan produk fermentasi susu atau susu rekonstruksi dengan menambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus melalui proses pasteurisasi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan yang diinginkan. Ya, berarti dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan beberapa subtema, yaitu ada yogurt, kandungan gizinya, terus bakteri dalam yogurt, macam-macam yogurt, penelitian terdahulu tentang yogurt, cara penyajian yogurt, pangan fungsional dengan olahan yogurt, dan sifat fungsional yogurt tersebut. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Puspa. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, apa sih yogurt itu? Yogurt itu tuh merupakan salah satu produk hasil fermentasi susu yang paling tua dan cukup populer di seluruh dunia. Terus bentuknya itu tuh seperti mirip bubur atau es krim, tetapi dengan rasa agak asam ya. Nah, yogurt itu tuh merupakan minuman kesehatan yang terbuat dari fermentasi susu. Di dalam yogurt terdapat bakteri yang sangat menguntungkan, yaitu Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Nah, fermentasi susu menjadi yogurt itu dilakukan dengan itu tuh bakteri asam laktat kan. Nah, itu tuh baik untuk kesehatan. Udah. Baik, selanjutnya yaitu kandungan gizi yogurt. Mengkonsumsi yogurt amat bermanfaat bagi kecukupan dan peningkatan gizi tubuh. Yogurt mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi nutrisi yang cukup lengkap. Yogurt dapat memberikan gizi pada tubuh dengan jumlah yang diperlukan seperti vitamin, lemak, protein, karbohidrat, serta zat-zat seperti probiotik, prebiotik, atau asam lemak omega 3 yang diperlukan oleh kelangsungan hidup manusia. Next. Selanjutnya ada kandungan gizi dalam tiap 100 gram yogurt. Yang pertama itu kalori 52 kalori, protein 3,30 gram, lemak 2,50 gram, karbohidrat 4 gram, kalsium 120 mg, fosfor 90 mg, zat besi 0,10 mg, vitamin A 73 SI, vitamin B1 0,05 mg, dan air 88 gram. Jadi selanjutnya ada bakteri baik pada yogurt. Jadi dalam yogurt itu ada beberapa jenis bakteri yang menguntungkan. Salah satunya yaitu ada Lactobacillus bulgaricus, di mana dalamnya itu terdapat bisa membantu pencernaan laktosa, terus memetabolisme fitoestrogen dari makanan berkedelai sehingga bentuknya aktif secara biologis, terus bisa mensintesis vitamin B dan asam folat, dan juga mensintesis vitamin K yang dibutuhkan untuk pembukaan darah dan mencegah hemorrhage. Terus kemudian bisa menstimulasi sistem kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan produksi antibodi untuk melindungi dari serangan bakteri atau virus. Terus ada Streptococcus thermophilus, itu bisa meningkatkan mutu protein yang terkandung dalam asam amino, susu misalnya histidin. Terus ada bisa menghasilkan asam folat dan vitamin B kompleks, serta dapat mencegah munculnya penyakit jantung koroner. Nah, selanjutnya ada Lactobacillus acidophilus. Dapat dilihat ya, di situ manfaatnya juga banyak. Ada dapat memproduksi zat metabolit seperti asam organik dan lain sebagainya. Terus mampu meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium, dapat menurunkan kadar kolesterol, mengendalikan pertumbuhan kanker, dan mencegah perkembangan kanker di dalam pencernaan. Next. Nah, yang terakhir ada bakteri Bifidobacterium, di mana
juga dapat menghasilkan asam lemak rantai pendek, terus memproduksi asam laktat dan asam asetat yang dapat menurunkan pH usus sehingga menghambat pertumbuhan bakteri lain yang tidak diinginkan seperti bakteri patogen. Kemudian dapat berfungsi sebagai alat pertahanan dari bakteri patogen yang tadi disebutkan, bisa menghasilkan berbagai macam vitamin seperti B1, B6, B9, asam amino, dan lain sebagainya, dapat memproduksi asam laktat yang dapat dimetabolisme manusia hingga dapat meningkatkan gizi dan menekan lactose intolerance dan menurunkan level kolesterol serum. Nah, terdapat macam-macam yogurt. Yang pertama itu berdasarkan jenis umum. Ada plain yogurt dan fruit yogurt. Plain yogurt itu adalah produk fermentasi tanpa penambahan gula, rasa, atau aroma dengan sifat karakteristik berwarna putih, halus, kental, dengan cita rasa yang sangat asam dan memiliki palatabilitas dan daya cerna yang sangat tinggi. Yogurt plain itu tuh yogurt murni hasil fermentasi susu dengan menggunakan kultur Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus. Sedangkan kalau yogurt fruit atau biasa disebut dengan yogurt siap saji merupakan produk fermentasi yang telah ditambahkan pemanis dan perasa tambahan buah-buahan. Lalu terdapat juga berdasarkan konsentrasi atau kekentalannya. Ada set yogurt, stir yogurt, dan drink yogurt. Set yogurt itu merupakan bentuknya yang paling kental, mirip puding, tahu, atau custard. Terus proses fermentasi langsung dengan kemasannya. Lalu ada stir yogurt. Bentuknya itu agak encer karena setelah terbentuk yogurt ditambahkan bahan lain, misal pemanis, perasa, atau buah-buahan, kemudian diaduk dan baru disimpan dalam kemasan, sehingga teksturnya agak sedikit lebih cair. Kemudian ada drink yogurt. Bentuknya itu paling encer. Setelah terbentuk yogurt, kemudian dicairkan sehingga yogurt jenis ini biasanya langsung diminum. Lalu yang ketiga itu berdasarkan yang dikonsumsi dan manfaatnya. Ada Greek yogurt, frozen yogurt, plain yogurt, yogurt cair, dan daddy. Nah, Greek yogurt itu memiliki tekstur yang lebih kental daripada yogurt biasa. Biasanya pada saat proses pembuatannya, Greek yogurt bisa mengalami penyaringan 3 kali, bila yogurt biasa hanya mengalami 2 kali penyaringan. Terus yogurt jenis Greek yogurt ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah karbohidrat. Lalu ada frozen yogurt. Biasanya itu dikenal dengan froyo yang saat ini mulai banyak dijual dengan aneka jenis topping. Terus ada plain yogurt. Plain yogurt yang seringkali disebut sebagai campuran cake atau makanan lainnya. Lalu ada yogurt cair. Yogurt ini lebih mudah untuk dikonsumsi karena teksturnya yang cair menyerupai susu. Bahkan beberapa di antaranya juga tersedia dalam berbagai rasa. Lalu ada dadih. Dadih ini tuh yogurt yang dibuat dari susu kerbau yang berasal dari Sumatera Barat. Dan kandungan gizinya itu disesuaikan dengan jenis susu yang digunakan, yaitu susu kerbau. Ya, baik. Selanjutnya ada mengenai penelitian terdahulu mengenai yogurt. Jadi, sebelumnya dikutip dalam jurnal yang dibuat oleh Putri dan Destiana tahun 2019 dengan judul pengembangan produk olahan jagung melalui uji kesukaan konsumen, di mana meneliti susu jagung yang dibuat yogurt. Kemudian dapat dihasilkan dari penelitian itu bahwa susu yogurt yang terbuat dari rasa jagung ini memiliki sifat fungsional, di mana dapat menurunkan risiko penyakit dan dapat memenuhi gizi seimbang. Nah, selanjutnya penelitian yang kedua oleh Laliba dan Marjan serta Nasrullah dengan judul Soygurt atau yogurt susu kacang kedelai sebagai minuman probiotik tinggi isoflavon. Nah, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa yogurt susu kacang kedelai ini dapat meningkatkan bakteri asam laktat serta kadar isoflavon berupa genistein dan saisdein yang semakin meningkat juga serta sudah memenuhi standar SNI. Next, Puspa. Ya, selanjutnya ada penelitian dari Sekarningrum dan Umar tahun 2020 dengan judul Pembuatan Yogurt Simbiotik Kacang Merah dengan penggunaan bakteri asam laktat dengan penambahan prebiotik. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan yogurt simbiosis kacang merah ini memiliki nilai analisis proksimat seperti kadar air, kadar lemak, kadar protein yang sesuai dengan SNI serta bakteri asam laktat yang dihasilkan sebesar 3,24 kali 10 pangkat 6 cf/ml, kandungan prebiotik dan inulin yang baik untuk pencernaan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Purnomo dan Pridamayanti serta Sari tahun 2014 dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Minuman Yogurt dengan starter Lactobacillus casei serta terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa starter bakteri seperti Lactobacillus casei
itu berfungsi sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, di mana dapat menekan terjadinya penyakit pencernaan yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Escherichia coli seperti penyakit diare. Ya, selanjutnya cara penyajian yogurt. Yogurt itu dapat disajikan baik dalam bentuk plain yogurt atau telah ditambahkan gula atau perisa atau pewarna agar lebih menarik untuk konsumen. Yogurt baiknya dikonsumsi dalam keadaan dingin, dapat dengan didinginkan terlebih dahulu di lemari pendingin selama paling tidak 2 jam, karena ketika pada kondisi dingin, konsistensi yogurt jadi lebih lembut. Yogurt dapat disimpan selama 1 minggu dalam lemari pendingin jika menggunakan wadah yang tertutup rapat. Dapat disimpan karena jika yogurt disimpan pada temperatur ruang akan lebih cepat mengalami perubahan karena aktivitas bakteri asam laktatnya berjalan lagi. Next. Ya, baik, selanjutnya pangan fungsional dari olahan yogurt. Yang pertama itu ada minuman smoothie. Minuman smoothie ini merupakan minuman yang terdiri dari campuran buah-buahan atau sayuran yang dapat ditambahkan dengan susu ataupun yogurt, sehingga menjadi minuman yang bergizi tinggi, minuman yang sehat, dan merupakan sumber energi, vitamin, mineral, serta memiliki tekstur dan rasa yang creamy. Minuman smoothie ini juga yaitu salah satu minuman alternatif sebagai imun booster di saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Minuman smoothie ini merupakan minuman olahan yang dibuat dari buah-buahan atau sayuran yang mengandung susu dan yogurt serta madu. Kadang-kadang beberapa bahan tambahan dimasukkan ke dalam minuman smoothie ini seperti coklat, susu kental manis, ataupun gula pasir. Yang kedua yaitu salad buah yogurt. Salad buah yogurt merupakan sejenis makanan yang terdiri dari campuran buah-buahan, yogurt, mayones, madu, dan keju. Salad buah yogurt ini dikategorikan sebagai makanan sehat karena dari komposisinya yang terdiri dari buah-buahan fresh ataupun segar, juga memiliki nilai gizi yang ataupun kandungan nutrisi lengkap dan berkesinambungan sepanjang musim di Indonesia. Salad buah yogurt ini juga merupakan salah satu makanan sehat yang mengandung banyak serat dan vitamin, serta salah satu makanan alternatif yang menyehatkan tubuh. Sifat fungsional yogurt. Yogurt dapat dijadikan sebagai makanan fungsional karena memiliki sifat fungsional, yaitu memiliki bakteri baik bagi pencernaan, yaitu bakteri asam laktat, Lactobacillus delbrueckissus, Bulgaricus, dan Streptococcus, dan juga mengandung zat-zat gizi seperti asam-asam amino esensial, asam lemak, vitamin B12, riboflavin, dan juga kalsium. Lalu juga mengandung senyawa bioaktif. Ya, itu ada keberadaan peptida bioaktif. Fungsi fisiologis peptida bioaktif diantaranya memodulasi sistem imun, menurunkan kolesterol sebagai antioksidan, antibakteri, mengikat mineral, dan menenangkan tubuh. Selain peptida bioaktif, juga mengandung oligosakarida dan asam lemak rantai sedang yang bermanfaat juga bagi fungsi fisiologis tubuh. Lalu yang terakhir dapat mengatasi intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat menghasilkan enzim laktase untuk mencerna laktosa. Berbagai penelitian telah menunjukkan dengan mengkonsumsi yogurt dapat mengurangi terjadinya intoleransi laktosa. Bakteri yogurt berperan dalam membantu mencerna laktosa susu pada saat proses fermentasi maupun pada saluran pencernaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.